Rio del Espirito Santo atau River of the Holy Spirit adalah sebuah awal sungai dari Mississippi. Pada 8 Mei tahun 1951, seorang penjelajah asal Spanyol yang bernama Hernando de Soto merupakan orang Eropa pertama dalam sejarah yang merekam keberadaan sungai tersebut. Hal ini juga menjadi awal mula invasi Eropa terhadap masyarakat Native American. Saat ini, Sungai Mississippi merupakan jalur air paling utama di Amerika. Ratusan kapal besar berlalu lalang melewati sungai tersebut. Mississippi memiliki berbagai kekayaan alam serta spesies yang beragam. Di tahun 2013, Mississippi mencapai peringkat ke-13 untuk produksi minyak buminya. Sungai Mississippi membentang sepanjang 2.350 mil di seluruh Amerika, mengalir dari Danau Itasca, melewati 10 negara bagian, dan berakhir di Gulf Meksiko. Ada 3 sungai utama yang bermuara di Sungai Mississippi, yaitu ada Sungai Missouri, Sungai Arkansas, Sungai Ohio, serta belasan sungai kecil lainnya. Sistem drainasenya mencakup lebih dari 1,24 juta mil persegi. Sungai ini melewati 31 negara bagian dan 2 provinsi di Kanada. Sungai Mississippi merupakan sungai terbesar di North Amerika dan merupakan keempat terbesar di dunia. Sungai ini sangat penting bagi Amerika, baik sumber daya maupun secara ekonomi ya. Lebih dari 7 juta galon air dan 20 ton sedimen melewati di bawah jembatan ini. Dan merupakan jalur transportasi air utama serta menjadi sumber ekonomi bagi Amerika. Dilihat dari foto satelit, terdapat 6 delta utama pada Sungai Mississippi. Dikutip dari video BTN-EP karya Blake Joy, formasi delta yang terbentuk merupakan hasil dari jutaan tahun yang lalu. Pertama-tama, terbentuk Seal Cypremort Delta, kemudian terbentuk Cocodrie Delta, setelah itu Dutch Delta, dan Saint Bernard Delta, hingga Belize Delta. Delta-delta tersebut adalah yang membentuk formasi dari Delta Mississippi saat ini. Delta merupakan akhir dari jalur di mana sungai akan memasuki laut atau samudra. Pada delta ini akan terjadi deposisi yang disebut dengan progradasi, yaitu saat ditambahkannya tanah. Deposisi terjadi disebabkan kecepatan air yang menurun sehingga kompetensi dari sungai tersebut berkurang. Terdapat 3 proses utama pembentukan delta, yaitu fluvial atau river yang membawa sedimen ke delta, waves atau redistribusi ketika sungai mengirimkan material ke delta, dan tides, proses yang sama dengan waves. Delta Mississippi merupakan delta yang didominasi oleh proses fluvial. Pada delta yang didominasi oleh fluvial, terdapat distributary channels yang merupakan badan sungai itu sendiri. Distributary mouthbars yaitu lokasi dari sungai sebelum masuk ke samudra dan tersusun atas pasir. Levees yang berada di tengah-tengah distributary channel biasanya disebabkan oleh genangan serta gundukan yang membuat sungai tersebut melebar. Selain itu, terdapat pula delta front sheet sand disebabkan oleh gelombang yang mendistribusikan pasir dan sebelumnya telah dikirim ke DMB. Terdapat juga interdistributary bay yang berada di antara distributary channel, termasuk danau, dan terdapat pula prodelta. Prodelta berada di depan dari delta. Disinilah kita mendapatkan banyak deposisi dari material halus. Pada gambar Landsat 5, tanggal 3 Oktober 2011, dikutip dari European Space Agency, memperlihatkan litologi Delta Mississippi. Dari false color image Landsat ini, ditunjukkan bahwa land vegetation berwarna merah muda, sedangkan sedimennya berwarna biru muda dan hijau. Delta ini dikenal sebagai Birdfoot Delta karena bentuk yang dibuat oleh channels yang memanjang keluar.
Namun ternyata, delta Mississippi mengalami degradasi yang sangat signifikan. Sebesar 2.300 mil persegi hilang sejak tahun 1930-an. Area tersebut hampir sebesar Delaware, dengan Sungai Mississippi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bentang alam pesisir Louisiana. Diperkirakan sebesar satu lapangan football hilang tiap 100 menitnya pada wetlands di pesisir Louisiana. Kemudian, mungkin akan terlintas pertanyaan di kepala kalian, mengapa Louisiana bisa mengalami degradasi yang sangat besar? Salah satu faktor penyebabnya adalah perusahaan minyak bumi dan gas. Perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan pengerukan kanal sejak tahun 1930. Dalam pencarian minyak bumi dan gas, kanal dikeruk melalui wetlands. Air laut mengalir masuk langsung ke rawa air tawar dan menghilangkan semua yang dilaluinya. Inilah mengapa Louisiana mengalami degradasi lahan yang sangat cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di dunia. Selain itu, bencana banjir juga sering melanda area Mississippi. Daerah selatan Louisiana, Gulf Mexico, mengalami dampaknya. Levees yang dibangun di sepanjang sungai tidak membendung banjir, melainkan menjadi salah satu penyebab banjir. Dengan membangun levees yang berdekatan langsung dengan sungai, akan menghambat sungai yang membawa sedimen, serta tidak bisa tumbuh dan memperlebar badan sungai. Banjir ini berdampak langsung pada ekonomi. Tahun 2011, Mississippi terkena dampak banjir yang amat parah. Dikutip dari Hobor, kerugian mencapai lebih dari $500 juta pada tanaman menurut Biro Pertanian Negara. Dan faktor yang paling utama adalah climate change. Climate change merupakan sebuah fenomena alam yang bukan hanya di area Mississippi saja yang terkena dampaknya, tetapi berdampak pula secara global. Dengan salah satu bentuk dari climate change yang berdampak pada area Mississippi ialah adanya sea level rise, yaitu naiknya permukaan air laut. Setiap dekadenya didukung oleh curah air hujan yang juga terus-menerus meningkat, atmosfer dan lautan yang terus menghangat, sehingga dapat diperkirakan permukaan air laut naik antara 20 inci dan 4 kaki di tiap dekade selanjutnya. Maka, apa yang akan terjadi di masa depan? Dikutip dari Shelfstein, akan ada perubahan serta kerugian. Namun yang patut dipertanyakan adalah, apa sikap kita untuk mencegah dan mengatasi masalah ini? Terutama masalah sea level rise dari climate change. Mari kita jalan-jalan ke benua Asia. Inilah Pulau Fiery Cross, sebuah pulau buatan yang terletak di Laut Cina Selatan. Pulau ini kira-kira memiliki besar sekitar 1 mil persegi. Disinilah tempat base camp militer Tiongkok. Pulau ini memiliki banyak fitur, seperti terdapat landasan pesawat sebesar 10.000 kaki, stasiun radar yang sangat canggih, sistem pertahanan rudal, hingga lapangan basket dan tenis. Fiery Cross ini dapat menampung hingga 200 tentara. Namun, jika kita memutar balik waktu ke tahun 2015, lokasi Fiery Cross ini hanyalah lautan biasa, yaitu di Laut Cina Selatan. Begitu juga halnya dengan pangkalan militer Tiongkok lainnya yang dibuat di atas pulau buatan di sepanjang Laut Cina Selatan ini. Dari citra satelit yang diambil pada tahun 2014 ini, dapat dilihat kapal-kapal Cina yang sedang mengumpulkan terumbu karang pada area yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari pulau buatan ini. Ada pula foto yang beredar di mana kapal-kapal Cina sedang mengeruk pasir dan batuan dari laut ke atas terumbu. Tiongkok rupanya mencontek metode pembangunan Palm Islands, pulau buatan oleh Dubai, dengan fondasi Fiery Reef ini yang dibangun dengan menumpuk pasir di terumbu, menambahkan lapisan batu tebal ke atasnya dan kemudian lapisan semen di atasnya. Pembangunan pulau di Laut Cina Selatan ini mengubur sebagian besar terumbu karang. Kapal keruk Tiongkok mengeruk dan menimbun pasir dan kerikil di atas sekitar terumbu karang seluas 13 km persegi. Proses ini tentu menghancurkan terumbu karang di bawahnya.
Aktivitas yang terkait dengan reklamasi lahan di terumbu ini contohnya seperti membuat jalur akses untuk kapal atau pengerukan pelabuhan juga merusak terumbu karang dan organisme lain di sekitarnya. Selanjutnya, Frank A. Muller-Karger, Profesor Oceanografi Biologi dan Penginderaan Jauh di College of Marine Science di University of South Florida, menjelaskan kepada New York Times bahwa dalam proses pembentukan pulau, sedimen yang diendapkan di terumbu karang dapat hanyut kembali ke laut, membentuk gumpalan yang dapat membunuh kehidupan laut dan dapat mengikat logam berat, minyak, dan bahan kimia lainnya yang berasal dari kapal dan fasilitas pantai yang sedang dibangun. Kapal keruk Tiongkok mengekstrasi pasir dan kerikil dari dalam laguna dan dataran terumbu atol, terumbu karang di lokasi reklamasi darat. Proses ini dikenal sebagai pengerukan air dangkal. Pengerukan di perairan dangkal ini tidak hanya menghilangkan pasir dan kerikil, tetapi juga ekosistem laguna dan dataran terumbu, yang merupakan bagian penting dari terumbu. Selain itu, kapal keruk menimbulkan gumpalan pasir dan lumpur yang merusak jaringan karang dan menghalangi sinar matahari dari organisme seperti karang pembentuk terumbu. Lalu, apa alasan Tiongkok membangun Fiery Cross? Singkatnya, Tiongkok ingin menguasai atau mengklaim Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan diketahui memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari miliaran barel minyak, triliunan gas alam, hingga 10% perikanan dunia ada di sini. Tetapi yang paling penting adalah 30% jalur perdagangan dunia melewati laut ini. Sehingga dapat ditebak bahwa Laut Cina Selatan ini memiliki peran penting di pasar ekonomi Asia. Hal seputar pengklaiman sebuah wilayah lautan sebetulnya diatur oleh hukum laut PBB yang disebut United Nations Convention on the Law of the Sea, yang mana mengatakan bahwa tiap negara dapat memiliki perairan teritorial hingga mencapai 200 mil dari area lepas pantai. Hal ini disebut sebagai ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Pada zona ekonomi eksklusif ini, negara memiliki hak eksklusif atas semua sumber daya maupun perdagangan pada area tersebut. Jika sumber daya alam, contohnya minyak, berada di luar zona ekonomi eksklusif suatu negara dan tidak berada di zona ekonomi eksklusif negara lainnya, maka minyak tersebut berada di perairan internasional dan telah diurus oleh hukum maritim PBB. Nantinya akan digunakan bersama dengan negara lain. Laut Cina Selatan ini dikelilingi oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan tentunya Tiongkok. Kian hari perebutan Laut Cina Selatan ini makin memanas, karena hanya Tiongkok yang tidak mau mengikuti aturan zona ekonomi eksklusif, dan berpendapat bahwa Tiongkok memiliki klaim historis pada Laut Cina Selatan. Tiongkok menandai area kekuasaan mereka dengan 9 desline, di mana 9 desline ini mengklaim 90% dari Laut Cina Selatan. Negara-negara tetangga seperti Jepang, Malaysia, Vietnam, dan Filipina menggunakan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan dan tempat mencari ikan. Dan tentunya, mereka tidak akan senang akan hal ini, dan menganggap hal ini tidak adil. Amerika Serikat pun ikut turun tangan dengan perannya sebagai negara adidaya. Amerika Serikat turut ikut mempertahankan perairan internasional. Amerika Serikat mengirimkan pesawat militer untuk memantau keadaan di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal perusak yang berlayar sejauh 12 mil dari pantai salah satu pulau buatan ini. Tiongkok tidak terima dan menganggap Amerika Serikat menyusup ke wilayah teritorial mereka. Tiongkok pun mengusir semua kapal dan pesawat negara-negara lain yang melewati Laut Cina Selatan, termasuk juga pesawat dari Filipina. Kumpulan pulau-pulau kecil ini merupakan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan sekelompok pulau yang nyaris tidak berpenghuni dan terpencil. Kepulauan ini tengah diperebutkan juga untuk diklaim oleh Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dengan letak kepulauan ini yang berada di tengah-tengah Laut Cina Selatan, negara-negara tersebut dapat dengan mudahnya memperpanjang zona ekonomi eksklusif mereka dan mengklaim kepulauan ini. Beberapa negara tersebut berupaya membangun bangunan di sekitar kepulauan untuk menandai teritorial mereka di Kepulauan Spratly. Bahkan sampai ada sebagian warga negara yang tinggal di pulau tersebut. Tetapi seperti biasa, Tiongkok tidak percaya dengan metode tersebut dan bersikeras bahwa seluruh Kepulauan Spratly adalah miliknya. Ternyata, sejak tahun 2014, Tiongkok sudah mulai membangun sedikit demi sedikit pulau
Fiery Cross ini di sekitaran Kepulauan Spratly. Banyak negara yang belum mengetahui tentang pembangunan ini. Hingga akhirnya, pada Maret 2017, Center for Strategic and International Studies mengkonfirmasi bahwa pulau buatan Fiery Cross Island ini telah selesai dibangun. Tiongkok di sini menggunakan metode cabbage. Tiongkok perlahan-lahan sedikit demi sedikit membuat pulau untuk mengontrol perairan. Pulau ini menjadi pangkalan militer. Tentunya dengan kapal militer yang dimilikinya, Tiongkok mengepung dan memblokade area yang ingin dikuasai dengan kapal perang. Tiongkok bahkan menutup akses tentara Filipina ke perairan Ayungin, yang secara langsung menutup akses makanan dan persediaan bagi Filipina. Semakin banyak pulau dan semakin banyak kapal, lebih banyak wilayah yang perlahan-lahan dapat mereka kendalikan. Tiongkok tidak ingin memicu konflik, tetapi nyatanya perselisihan antara negara makin memanas. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa dengan aksi blokadenya itu sudah menabuh gendang perang bagi negara-negara lain. Padahal pada bulan Juni di tahun 2016, Pengadilan Internasional membela Filipina atas tuduhannya pada Tiongkok mengenai penyerangan wilayah mereka. Namun, Tiongkok seperti tidak ingin mengurusi hal ini. Sejauh ini belum ada perselisihan sengit. Namun, negara-negara lain sudah lebih banyak mengerahkan pasukan dan menguatkan persenjataan untuk menghadapi situasi yang kompleks ini. Tentunya situasi ini akan terus menarik mata dunia internasional.